Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak kenikmatan sampai pada pagi hari ini kita masih bisa bernafas dengan sehat, berjalan dengan lancar sampai di tempat kerjaan kita. Semoga yang kita amalkan pada pagi hari ini sampai nanti mendapatkan berkah dan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin membacakan satu surat, termasuk surat pendek dalam juz amma, yaitu surat Al-Zalzalah. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang surat Al-Adiyat, tentang kuda perang, dan bagaimana Allah menjelaskan sifat manusia, innal insana rabbihi lakanut, yang suka manusia itu punya potensi, punya tabiat suka membangkang, ngeyel, dan juga sangat mencintai dunia, mencintai harta, mencintai benda-benda. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang surat Al-Zalzalah. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza itu artinya ketika. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kita bahwa akan terjadi, benar-benar akan terjadi. Zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzilat dari kata zallah. Zallah itu berguncang, terjadi gempa yang besar. Zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi ini berguncang dan terjadi gempa yang sangat luar biasa. Belum pernah terjadi gempa yang lebih besar dari gempa tersebut. Silakan, Pak. Belum pernah terjadi gempa yang lebih besar dari gempa yang akan terjadi pada hari akhir. Zulzilatil ardu zilzalah. Sampai orang tidak bisa berdiri karena gempa tersebut. Di antara kita mungkin ada yang sudah merasakan gempa yang terbesar di dalam seumur hidupnya. Tahun berapa Jogja itu? 2004 lah tsunami. Nah, 2004 tsunami, 2006 gempa Bantul Jogja yang korbannya berapa? 5.000 sampai 6.000. Gempa yang sangat besar dan sebagian kita merasakannya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebuah preview atau trailer atau cuplikan sedikit dari gempa yang akan terjadi pada hari akhir. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika terjadi nanti gempa yang sangat besar, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan semua isi kandungannya. Ada kandungan magma, ada lahar, ada mayat, ada orang-orang yang sudah mati itu dikeluarkan dari bumi. Ada harta yang terpendam, harta karun. Ada peninggalan-peninggalan zaman dulu semua dikeluarkan dari dalam bumi.
Wa qala al-insanu malaha, dan manusia pada hari itu malaha, apa yang sedang terjadi ini? Ini ungkapan terkejut. Jadi manusia pada hari kiamat terjadi gempa besar itu, mereka sangat terkejut, merasa bahwa umurnya masih panjang. Seperti kita, orang yang mati sekarang, hari ini mati, itu kemarin masih berpikir dia akan berumur panjang. Begitu juga terjadi gempa ini, wa qala al-insanu malaha. Apa yang sedang terjadi? Manusia kaget, kacau pikirannya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena berpikir umurnya masih panjang, kesempatannya masih panjang, tapi ternyata sudah diputus di tengah jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah datang gempa yang sangat besar, satu tanda hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari itu bumi mengungkapkan akhbaruha. Akhbar, ahwal, keadaannya. Bumi ini bisa berbicara, mengatakan apa yang sedang terjadi, bahwa terjadi kiamat. Bi anna rabbaka auhalha, bahwa Rabbnya yang menciptakan bumi, yang memelihara bumi ini sudah memberi izin dan memberi perintah kepada bumi untuk berguncang, untuk terjadi gempa. Dalam satu riwayat, bumi ini meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, manusia ini sudah sangat ingkar, banyak maksiat, banyak dosa. Bolehkah saya untuk berguncang atau gempa supaya manusia ini jerah? Maka Allah menahannya. Jadi ya bumi yang kita injak ini dalam keadaan stabil, tenang seperti ini, sebenarnya sudah meminta kepada Allah izin untuk berguncang, untuk menghancurkan manusia. Tapi Allah menahannya sampai pada hari kiamat. Bi anna rabbaka auhalaha. Bumi ini diberi izin oleh Allah untuk bergoncang dan hancur. Terjadi gempa yang sangat besar. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu yasdurun nas, manusia keluar ashtata, berkelompok-kelompok. Manusia kemudian dikelompokkan. Yang soleh, ada yang toleh, yang tidak beramal soleh, ada yang taat, ada yang muslim, ada yang kafir, dikelompokkan. Dan kita tidak selalu bersama keluarga kita. Tidak selalu bersama dengan ayah ibu kita. Tidak selalu bersama dengan pasangan atau anak kita. Tergantung amal, ketakwaan, dan keimanan. Kita akan dikelompok-kelompokkan. Sebagaimana dulu, ketika kita di alam ruh, sebelum kita diturunkan ke dunia ini, dikelompok-kelompokkan. Al-arwahu junudun mujannada. Jadi ruh-ruh itu dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keimanannya, kebaikannya, ketulusannya. Maka kita dikumpulkan bukan berdasarkan satu hobi atau satu komunitas atau satu penampilan atau perawakan suku bangsa, tapi dikelompokkan berdasarkan iman dan takwa kita. Liyurau a'malahum, untuk mereka melihat a'malahum, amal mereka ditampakkan kepada mereka. Famay ya'mal mithqala dzarrah, barang siapa yang beramal mithqala dzarrah itu seperti kalau pagi hari ada sinar matahari masuk ke jendela, itu ada kayak debu berterbangan, kelihatan. Ada seperti rambut, ada seperti debu-debu kecil berterbangan. Itu yang dinamakan mithqala dzarrah, yang tidak memiliki beban, tidak memiliki berat sehingga berterbangan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, sekecil itu Allah akan memperlihatkan kepada mereka. Jadi perbuatan manusia yang baik, kita menyumbang 1.500 atau kita menolong orang di jalan, ada mbah-mbah mau lewat diseberangkan, ada orang yang sedang kesusahan, kita bantu tolong. Orang lain tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala mencatat, para malaikat mencatatnya, sehingga pada hari akhir ditampakkan. Ini bukti bahwa rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak ingin mengadab kita. Allah ingin memberikan kita balasan sesuai dengan keadilannya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala
Pertama, barang siapa yang beramal soleh akan mendapatkan pahalanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baru kemudian menjelaskan, siapapun yang beramal syar, beramal buruk, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun kezaliman yang kita lakukan, barang yang kecil yang kita curi, atau barang yang kita curang, atau kita menyakiti, menzalimi orang lain, menzalimi teman kita, menzalimi keluarga kita, menzalimi saudara kita akan melihatnya. Dari sini, ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, surat Al-Zalzalah ini mengingatkan kita tentang akan terjadi, benar-benar akan terjadi hari kiamat itu, dan mengingatkan kita terus menerus di dalam juz amma ini kita diingatkan bahwa akan terjadi, akan ada hari akhir. Jangan sampai lupa, jangan sampai kehidupan dunia ini lahwun walaib, permainan dan senda-gurau ini membuat kita lupa bahwa akan terjadi hari kiamat. Akan terjadi gempa yang besar, akan terjadi bumi ini akan hancur dan mengeluarkan semua isinya. Maka kita harus mempersiapkan, nanti akan ditampakkan amal kita. Sekecil apapun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mulai sekarang berbagi diri. Kita bersyukur pada Allah, hari ini masih diberi kesempatan. Bumi ini masih stabil, masih diberi umur untuk bisa beramal soleh, untuk bisa sholat, untuk bisa berbakti kepada orang tua, untuk bisa bekerja dengan cara yang halal, untuk bisa berkumpul bersama keluarga kita, mendidik, mentarbiyah anak kita. Maka kita harus bersyukur dan menggunakan waktu yang kita gunakan ini untuk beramal soleh. Sholat kita perbaiki. Jangan merasa kemudian kita sudah banyak sholat, sudah tiap hari sholat 5 waktu, kita merasa sudah cukup amal kita. Karena kita tidak tahu mana sholat yang sudah diterima oleh Allah. Kita sama-sama tidak tahu. Saya dan ikhwan semua, Anda semua, tidak tahu mana sholat yang sudah dicatat dan diterima oleh Allah. Maka kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita. Keikhlasan dalam sholat, bukan karena ingin dilihat orang lain. Keikhlasan dalam memberi dan berbagi, bukan karena ingin dipuji, mendapatkan status yang baik dari masyarakat, tapi demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nanti akan ditampakkan oleh Allah. Yang kecil, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal yang kita lakukan di pabrik ini, yang kita lakukan di rumah, yang kita lakukan di masyarakat, sekecil apapun akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia mungkin tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Demikian surat Al-Zalzalah. Semoga menjadi renungan bagi kita semua, motivasi untuk kita tetap beramal soleh dan jangan putus asa dengan kita tidak bisa beramal yang besar. Yang kecil saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.